Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Agisna Herpian dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan membahas beberapa hal mengenai EIC atau East Indian Company. Sebelumnya kalian pernah dengarkan atau pernah belajar waktu di SMP tentang EIC ini. Jadi aku akan membahas lagi tentang EIC lebih dalam. Nah guys, pertama aku akan membahas dulu mengenai pengertian dari EIC itu sendiri. Nah, EIC atau East Indian Company adalah sebuah perusahaan milik Inggris di era merkantilisme Eropa. Nah, perusahaan ini dibentuk oleh para pedagang Inggris untuk memonopoli perdagangan ke dan dari Hindia Timur, khususnya Indonesia dan India. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 31 Desember 1600 di masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Nah, perniagaan pertama yang dilakukan oleh perusahaan ini dipimpin oleh Sir James Lancaster yang berangkat pada tahun 1601. Jadi guys, awalnya EIC itu gagal bersaing dalam berniaga di Indonesia karena saat itu Indonesia telah diduduki oleh Belanda yang jauh lebih kuat dan telah berhasil memaksa monopoli rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu, EIC pun memindahkan pusat perdagangan mereka ke India dengan membuka benteng di Surat, Gujarat. Kemudian, perusahaan ini melakukan ekspansi setelah mendapatkan kota Bombay atau sekarang menjadi kota Mumbai yang diberikan oleh Portugis kepada Inggris sebagai mas kawin perkawinan antara Raja Charles II dengan Putri Catherine Braganza dari Portugal. Dari pusat perdagangan ini, akhirnya EIC pun perlahan mulai meluaskan wilayahnya di India. EIC menguasai Bengal setelah menaklukkan wilayah ini dari penguasa lokal dalam pertempuran Plassey pada tahun 1757. Dengan serangkaian perang dan ekspansi yang dilakukan oleh EIC, akhirnya EIC mampu menaklukkan hampir seluruh wilayah India. Pemerintah India sampai akhirnya EIC dibubarkan selepas pemberontakan yang dilakukan oleh India pada tahun 1857. Akibat pemberontakan ini, akhirnya EIC diambil alih langsung oleh pemerintahan Inggris. EIC dibentuk dalam rangka mengurusi perdagangan di kawasan Asia atas nama bangsa Inggris. EIC juga menjadi agen perdagangan bangsa Inggris di benua Amerika, terutama 13 koloni Inggris. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perdagangan teh di koloni-koloni tersebut. Beberapa komoditas yang diperdagangkan oleh EIC adalah kapas, sutra, pewarna indigo, garam, teh, rempah-rempah, dan opium. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, aku mau minta maaf dulu kepada kalian kalau misalnya berisik, soalnya di sini lagi hujan. Tapi semoga aja suara aku masih kedengaran sama kalian ya. Dampak dari kekuasaan EIC di India menyebabkan kemiskinan melanda India, salah satunya karena faktor perang yang terjadi terus-menerus, kekurangan makanan, serta adanya sistem kasta di India. Inggris juga menerapkan hukum yang tidak adil bagi India. Contoh ya, misalnya ada warga negara Inggris yang membunuh warga negara India. Pengadilan hanya memberikan hukuman penjara 6 bulan saja. Menurut aku itu sih gak adil. Soalnya gak akan membuat efek yang sangat jerak bagi pelakunya. Juga hukuman itu tidak sebanding dengan apa yang telah dia perbuat. Kekuasaan EIC juga menyebabkan meningkatnya angka kematian dan kelaparan di India. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan, pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia dan armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate, kemudian kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Pengalaman dua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wol, menyaingi perdagangan Spanyol, dan mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada EIC untuk mengurus perdagangan dengan Asia.
H kemudian mengirim armadanya ke Indonesia, dan armada H yang dipimpin oleh Sir James Lancaster berhasil melewati jalan Portugis lewat Afrika. Namun sayangnya, mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Reaksi masyarakat Maluku atas kedatangan bangsa Inggris. Berdasarkan Convention of London tahun 1814, daerah Maluku diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda. Kedatangan Belanda kembali ke Maluku disambut dengan banyak perlawanan rakyat. Hal ini dikarenakan rakyat Maluku banyak yang merasa trauma dengan penindasan pada masa VOC, antara lain seperti pelayaran Hongi, ekstirpasi, dan lain-lain. Rakyat Maluku takut hal-hal di atas kembali terulang. Ketika Maluku dikuasai Inggris, seolah-olah rakyat Maluku ada pada masa yang menyenangkan. Inggris melarang semua pelanggaran atas hak mereka. Kerja paksa dihapus. Inggris juga membeli hasil bumi Maluku dengan harga yang pantas. Ketika Belanda kembali, rakyat Maluku seperti kecewa dan tidak senang karena mereka punya dendam dengan orang-orang Belanda. Perasaan trauma itu sepertinya akan terulang pada saat Residen Gubernur Maluku menginstruksikan diberlakukan kembali kerja paksa atau rodi yang telah dihapuskan oleh pemerintah Inggris sebelumnya, dan kewajiban kepada nelayan Maluku untuk menyediakan perahu atau orambai untuk keperluan administrasi dan militer Belanda. Selain itu, yang paling berat adalah kerja paksa untuk keperluan penebangan kayu. Oke guys, jadi cuma segitu yang bisa Agis sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan Agis ini bermanfaat buat kalian semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.